Dapat basecamp ketika survei dan pemiliknya ternyata punya pesugihan. Kisah ini bermula sewaktu tim kami sedang melakukan survei mengenai kesehatan penduduk di beberapa lokasi. Pada saat itu satu tim ada sebanyak 7 orang termasuk ketua timnya. Sebelum tim memasuki suatu wilayah terlebih dulu ada anggota tim yang ditugaskan untuk mencari basecamp untuk tim menginap selama sekitar 3 atau 4 hari. Kebetulan waktu itu terpilih Desa P di Kecamatan T sebagai lokasi samplingnya. Kabupatennya kita sebut saja Kabupaten P. Nah, singkat cerita tim datang ke sebuah dusun di lokasi Desa P yang terpilih sebagai salah satu desa sampel dan lokasi dusun juga sudah ditentukan juga. Anggota tim yang bertugas mencari basecamp sebelum tim datang kemudian juga berhasil mendapatkan basecamp yang dimaksud. Tibalah hari yang ditentukan dan sesuai jadwal tim datang ke dusun dari Desa P ini. Tidak ada kecurigaan sewaktu datang ke basecamp. Anggota tim dan ketua tim juga menaruh perlengkapan survei mereka berikut dengan pakaian dan perlengkapan lainnya di basecamp. Basecamp ini adalah sebuah rumah yang memang rumah kosong, namun keadaannya terawat baik juga terlihat bersih atau sudah ada yang membersihkan ketika tim survei datang di lokasi. Ketika datang di basecamp, hari masih pagi sekitar jam 9 jadi setelah menaruh barang dan perlengkapan, anggota tim mulai bertugas mendata ke penduduk yang terpilih menjadi responden survei yang sedang dilakukan. Pekerjaan berjalan lancar di pagi hari itu sampai siang harinya. Kemudian tim beristirahat kembali ke basecamp untuk makan siang dan sholat zuhur karena semua anggota tim memang beragama Islam. Pada saat istirahat makan siang inilah ada anggota tim yang melaporkan bahwa ada suatu keanehan yang ditemuinya saat mewawancarai penduduk yang terpilih sebagai sampel dalam survei. Keanehan itu menurut dia adalah ketika penduduk yang diwawancarainya itu bertanya kepadanya, "Adik di sini menginapnya di mana?" Kemudian oleh yang bersangkutan dijelaskan kalau ia menginap di rumah yang ada di jalan utama masuk ke dusun tersebut. Tidak lupa ia menyebutkan ciri-ciri rumahnya. Kemudian oleh si penduduk anggota tim ini mendapatkan pertanyaan dari si penduduk dengan wajah keheranan. "Loh kok berani?" kata si penduduk dusun itu lagi. Kemudian si anggota tim kami itu bertanya, "Memangnya ada apa Pak?" Kemudian oleh penduduk itu dijelaskan kalau pemilik rumah yang menjadi basecamp tim survei kami itu orangnya memiliki pesugihan. Wujudnya berupa ular kata si penduduk lagi. Mendengar hal ini tentu saja seluruh anggota tim menjadi gempar namun mereka masih belum merasa begitu khawatir karena cerita yang didengar baru sebatas itu saja. Jadi selesai makan dan beristirahat siang anggota dan ketua tim kembali bertugas ke penduduk untuk melakukan pendataan sesuai dengan tema survei yang dilakukan. Begitu selesai bertugas di sore hari kemudian anggota tim yang bertugas mencari basecamp mengabarkan kalau malam nanti tim dan seluruh anggotanya diundang oleh mantan kepala dusun buat acara jamuan makan malam di rumahnya. Bahkan kepala dusun yang saat itu menjabat kurang begitu dikenal oleh tim survei. Mantan kepala dusun ini memang termasuk tokoh di dusun itu dan orangnya cukup berada. Termasuk juga suguhan jamuan makan malamnya penuh dengan menu yang cukup wah untuk ukuran orang di desa. Selesai acara jamuan makan malam kemudian seluruh tim duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan tuan rumahnya. Pada saat mengobrol ini tidak lama keluar putri tuan rumah yang tergolong cantik menyuguhkan minuman teh dan kopi untuk menghangatkan suasana malam sambil mengobrol dengan tuan rumah. Putri cantik tuan rumah ini pada saat menyuguhkan minuman berpakaian agak seksi yang semakin menambah kecantikannya saja. Kemudian salah seorang anggota tim yang masih merasa penasaran dengan informasi yang diperoleh dari penduduk di siang harinya terkait kondisi basecamp tempat mereka tinggal menanyakan kepada tuan rumah mengenai informasi yang diperoleh dari penduduk kalau rumah tempat basecamp yang mereka tinggali itu pemiliknya memiliki pesugihan. Maksud anggota tim ini adalah ingin mengkonfirmasi kebenaran cerita atau desas-desus yang didengar dari penduduk dusun. Kemudian sambil menyeruput minumannya tuan rumah terlihat berpikir sejenak kemudian sambil menghela nafas panjang membenarkan apa yang ditanyakan oleh anggota tim. Kata mantan kepala dusun itu lagi sambil memberi penjelasan, dulu rumah itu ditinggali oleh bidan tetapi kemudian setelah bidan itu pergi tidak ada lagi orang yang menghuni rumah tersebut. Teman kamu yang datang lebih dulu untuk mencari basecamp sebenarnya mau saya tawari rumah lain.
Namun tampaknya yang bersangkutan sudah merasa cocok dengan rumahnya, karena letaknya memang di pinggir jalan utama masuk ke dusun ini dan strategis kalau mau ke penduduk atau keluar dusun. Tidak jauh dari jalan raya juga rumah itu. Kemudian mantan kepala dusun itu menambahkan lagi, sekarang begini saja, buat keamanan kalian di rumah itu seandainya ada yang menemukan uang di rumah itu, jangan sekali-kali uang itu diambil. Sekalipun itu uang logam recehan. Begitu pula kalau kalian ada yang melihat ular di kamar mandi, jangan sekali-kali dikencingi karena kalau itu sampai dilakukan, ke ujung dunia juga kalian akan dikejar terus oleh ular itu, demikian si mantan kepala dusun menambahkan. Akhirnya acara jamuan makan malam yang berkesan itu berakhir dan semua anggota tim kembali ke base camp yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mantan kepala dusun. Hanya terletak beberapa rumah dan masih satu jalan serta berada di sisi jalan yang sama, yaitu berada di sisi sebelah kiri jalan kalau dihitung dari arah jalan masuk menuju ke dalam dusun. Setelah kembali ke base camp hari belum begitu larut malam yaitu masih sekitar jam 9 malam, jadi bersama dengan seorang teman Arga Dipta berniat pergi keluar untuk mencari angin menghirup udara malam yang segar di desa sambil mengingat kecantikan dari putri mantan kepala dusun tersebut. Sekalipun tinggal di desa namun caranya berpakaian dan bermake up tidak mencerminkan hal itu. Pada saat berjalan ke jalan raya kembali Arga Dipta bertemu dengan mantan kepala dusun yang juga sedang mencari angin keluar rumah tampaknya. Kemudian bersama-sama mereka ke pedagang makanan cemilan malam yang mangkal dengan gerobak dorongnya di mulut jalan masuk ke dusun. Kemudian sambil berbincang-bincang dengan pedagang malam pembicaraan kembali menyinggung soal pesugihan milik pemilik base camp. Kemudian Pak mantan kepala dusun berkata, coba tanya kepada bapak yang dagang ini, benar nggak kalau pemilik rumah tempat tinggal kalian itu punya pesugihan? Apa benar Pak pemilik rumah yang di situ yang kami tempati itu punya pesugihan? Tanya Arga Dipta. Dengan tanpa ekspresi si pedagang mengangguk membenarkan. Kemudian kata mantan kepala dusun itu lagi, sudah menjadi rahasia umum kalau pemilik rumah yang kalian tempati itu punya pesugihan. Pesugihan ganas karena setiap tahun menagambil korban, entah itu dari keluarganya entah itu dari pekerjanya. Setiap tahun ada saja korbannya atau tumbalnya. Sebelum meninggal atau menjadi tumbal mereka biasanya di kepalanya tumbuh semacam jengger. Jadi memang ganas pesugihan itu. Kemudian si mantan kepala dusun menyebutkan suatu tempat di mana sang pemilik rumah mengambil pesugihannya. Kalau tidak percaya dengan hal-hal yang gaib itu seingat saya mantan kadus juga menunjukkan kalau di dompetnya ia juga punya uang balik, artinya kalau uang itu dibelanjakan maka nantinya akan kembali lagi ke dompetnya. Setelah selesai acara mencari angin malam itu Arga Dipta dan teman anggota tim yang menemani kembali ke base camp. Suasana di base camp jadi terasa mencekam malam itu setelah mengetahui dengan gamblang soal rumah yang jadi tempat tinggal tim di mana pemiliknya punya pesugihan ular yang ganas. Akhirnya malam itu tidak ada satupun anggota tim yang bisa tidur dengan nyenyak, semuanya sibuk dengan membaca zikir dan berdoa untuk keselamatan termasuk ada yang membaca surat Yasin. Sampai pagi menjelang dan semuanya meskipun masih menahan kantuk karena kurang tidur semalaman, akhirnya disepakati kalau tim survei akan menyelesaikan pekerjaan di dusun tersebut hari itu juga dan langsung pindah ke base camp di desa selanjutnya. Anggota tim seluruhnya berkemas mempersiapkan barang dan perlengkapan sehingga langsung selesai dipacking jadi tinggal diangkut saja begitu pekerjaan bisa diselesaikan hari itu juga. Anggota tim yang bertugas mencari base camp diminta untuk mengontak base camp di desa berikut bahwa tim akan datang hari itu saat sore atau malam hari. Letak base camp ada di kecamatan lain yang berjarak beberapa kecamatan dan bahkan ada di kabupaten tetangga. Akhirnya hari itu pekerjaan mendata ke penduduk dilakukan secara maraton agar bisa selesai hari itu juga, meskipun kalau dikerjakan secara normal baru keesokan harinya pekerjaan itu bisa diselesaikan. Dalam keadaan kepepet dan dihantui ketakutan oleh base camp yang horor pekerjaan akhirnya bisa diselesaikan hari itu dan hari itu juga langsung pindah wilayah pencacahan atau wilcah ke kabupaten sebelah. Cuma yang terlupa saat itu sepertinya adalah berpamitan kepada mantan kepala dusun yang baik hati dan puterinya yang cantik itu. Itu pun karena saking terburu-burunya dan dalam suasana horor sehingga menjadi lupa sama tata krama.